Kolom komentar media sosial PSSI meledak, apakah pelatih timnas baru saja melakukan blunder taktis terbesar? Atau ada satu pemain jenius yang justru dicap beban oleh netizen? Wah, itu benar-benar pertanyaan bernilai jutaan dolar yang lagi ngebakar lini masa kita sekarang ini. Tingkat polarisasinya tuh gila ya, di kalangan supporter tuh tajam banget. Asli, bener-bener nggak ada ruang buat di tengah-tengah, semua orang kayaknya udah punya kubu. Sepakat. Hampir nggak ada yang netral sekarang. Tapi bentar, sebelum emosi kita ikut tersulut ke dalam pusaran kontroversi ini, aku mau ngambil jeda sejenak nih, khusus buat kamu. Ya, kamu yang lagi dengerin kita hari ini. Betul, tarik nafas dulu sebentar. Yap, aku berdoa semoga kamu selalu dikasih kesehatan yang prima, kelancaran rezeki yang berkah, terus juga kemudahan dalam segala aktivitas dan tantanganmu hari ini. Dan pastinya kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin buat doanya. Karena jujur aja nih, kita butuh pikiran yang jernih dan dada yang lapang banget buat ngebedah topik sepanas ini kan? Banget! Memulai diskusi dengan energi positif dan kepala dingin tuh satu-satunya cara. Biar kita nggak ikut-ikutan kejebak dalam bias emosional yang sekarang tuh lagi, ya ampun, menguasai media sosial banget. Setuju banget. Dan dengan energi positif itu, selamat datang di Raka Pradita Channel. Ini tuh ruang khusus di mana kita ngambil tumpukan informasi, perdebatan panas, dan analisis yang berserakan di luar sana, terus kita ekstrak wawasan yang paling penting buat kamu. Dan wawasan hari ini pastinya bakal tajam dan mencerahkan banget sih. Pasti dong. Nah, misi eksplorasi mendalam kita hari ini jelas banget. Kita bakal ngebedah pengumuman 24 nama final skuad Timnas Indonesia, asuhannya Coach John Hartman. Pengumuman yang, ya bisa dibilang, ninggalin bara panas di kalangan Garuda fans ya. Bara panas, wah, itu kayaknya masih terlalu halus deh. Ini mah udah kayak kebakaran hutan digital. Fokus utama kita tuh menganalisis kontroversi pemanggilan Beckham Putra atau Etam buat posisi lini tengah dan serang kita. Iya, nama Etam ini lagi disorot habis-habisan. Betul, kita bakal ngebedah abis kritik netizen yang ngebandingin dia sama pemain-pemain langganan yang dicoret dan mencoba memahami apa sih sebenarnya misteri taktis sang pelatih ini. Dan perlu diingat juga ya, di diskusi ini kita nggak lagi nyari siapa yang benar atau salah. Oh jelas, kita bukan humasnya netizen. Dan kita juga bukan juru bicara Coach Hartman kan? Tugas kita murni membedah argumen dan logika yang ada di balik layar pemilihan skuad ini. Tepat. Oke, let's unpack this. Begitu daftar 24 nama skuad final itu rilis, ya ampun, gak butuh waktu lama sampai sorotan tajam langsung ngarah ke satu nama, Beckham Putra. Langsung jadi trending topik di mana-mana itu. Banget. Berdasarkan sumber dan percakapan sosmed yang kita himpun nih, kritik utama netizen itu berakar pada satu keluhan spesifik. Performa Etam, baik di level klub maupun pas bela timnas kelompok umur, dinilai masih terlalu fluktuatif. Fluktuatif alias naik turun banget grafiknya. Nah itu. Kadang dia tampil luar biasa memukau, tapi di pertandingan lain dia seolah ya ngilang gitu aja dari lapangan. Ini tuh ibaratnya kayak masak, kita masukin bahan masakan yang kualitasnya kadang bagus, kadang enggak, ke dalam hidangan kompetisi internasional yang super penting. Analogi yang pas banget sih itu. Iya kan? So what does this all mean? Seberapa krusial sih sebenarnya dampak dari performa yang fluktuatif ini ketika seorang pemain tuh beralih dari kelompok umur ke panggung senior yang tekanannya jauh lebih brutal? What's fascinating here is transisi dari level klub atau kelompok umur ke level senior internasional. Itu bukan evolusi yang natural loh. Itu ibaratnya lompatan kuantum. Lompatan kuantum? Maksudnya perubahannya drastis banget? Drastis banget. Di kompetisi domestik, kecepatan permainannya tuh masih ngasih kelonggaran. Misal nih, seorang pemain kehilangan bola di lini tengah. Terus? Dia masih punya waktu sekitar 2 atau 3 detik buat ngerebut bolanya lagi, tanpa langsung dihukum sama musuh. Ah, ngerti aku. Tapi kalau di level senior internasional, ngelawan tim elit Asia, 2 detik itu udah cukup buat lawan ngejebol gawang kita kan? Nah, persis. Margin of error atau ruang buat ngelakuin kesalahan di bola internasional itu mendekati 0, hampir nggak ada. Gila sih, berarti tekanannya beda level. Beda jauh. Kecepatan ngambil keputusan tuh nuntut pemain memproses info ruang, posisi temen, dan tekanan lawan cuma dalam hitungan milidetik. Bahkan sebelum bola nyentuh kaki mereka. Dan pas supporter ngelihat Etam yang kita tahu sering banget ngandelin sentuhan ekstra dan pergerakan impulsif mereka tuh langsung proyeksikan masa lalunya yang inkonsisten itu ke panggung internasional yang kejam ini ya. Betul sekali.
Dan proyeksi ketakutan itulah yang akhirnya ngelahirin label beban taktik yang sekarang rame disematkan ke dia. Masuk akal sih kalau secara psikologis. Turnamen kan formatnya singkat ya, kualifikasi atau putaran final gitu. Kita nggak punya kemewahan 38 pertandingan liga buat nunggu pemain nemuin ritmenya. Iya, waktu tuh barang mewah di turnamen pendek. Satu umpan salah di menit krusial, kita bisa langsung angkat koper loh. Disitulah jebakannya. Supporter tuh tahu persis, di turnamen pendek, kepastian adalah mata uang paling berharga. Kepastian maksudnya pelatih tahu pasti pemain ini bakal ngasih apa gitu? 100%. Pelatih harus tahu persis produk apa yang bakal dia dapat pas masukin pemain ke lapangan. Kalau mainin pemain yang kayak lemparan dadu, kadang dapat angka 6 yang brilian, kadang angka 1 yang ngerusak momentum. Wah, itu bikin jantungan sih. Kan, itu nyiptain kecemasan kolektif yang valid banget dari sudut pandang penonton. Inkonsistensi itu musuh utama turnamen. Oke, tapi bentar, aku mau nantang pemikiran ini sedikit. Kalau sistem yang dibangun Coach Hurtman ini digadang-gadang sangat solid, bukannya sistem hebat itu harusnya kebal terhadap satu pemain yang lagi underperform? Pertanyaan menarik nih. Iya kan? Kalau satu lemparan dadu buruk dari Etam bisa ngeruntuhin seluruh struktur dan nyiptain efek domino, jangan-jangan sistem Hurtman yang terlalu rapuh, bukan pemainnya yang murni jadi beban. Itu kritik defensif yang tajam banget, dan jujur sering jadi perdebatan analis. Dalam teori sih iya, sistem yang baik harusnya nutupin kelemahan individu. Nah, terus realitanya gimana? Realitanya, sepak bola modern sekarang itu sangat bertumpu pada positional play. Setiap pemain tuh ibarat titik persimpangan di jaringan geometri yang kompleks banget. Oh, jadi semuanya saling terhubung ketat ya? Sangat. Bayangin formasi pressing tingkat tinggi, 10 pemain gerak bareng buat nutup ruang. Satu pemain telat lari setengah detik aja, seluruh struktur pertahanannya runtuh. Runtuh seketika, ruang bakal kebuka, dan lawan level elit pasti langsung mengeksploitasi celah itu. Jadi, sistem yang sangat terstruktur justru sangat sensitif sama inkonsistensi eksekusi individu. Oh, wow. Berarti ketakutan Garuda fans ini bukan sekedar kebencian buta ya? Ini tuh pemahaman instingtif kalau satu mata rantai goyah, seluruh rantai bisa putus. Tepat, mereka paham risikonya gede. Tapi nih, kemarahan publik nggak berhenti cuma di Etam dong. Mereka tuh membandingkan. Here's where it gets really interesting. Netizen makin panas karena mereka ngejejerin nama Etam sama nama langganan yang malah tersingkir. Komparasi. Selalu jadi jantung drama pemilihan skuad di mana-mana. Siapa yang dibawa, siapa yang ditinggal. Bener banget. Dari sumber yang kita kumpulin, ada 2 nama raksasa yang terus diangkat netizen. Pertama, Egy Maulana Fikri. Di mata supporter, Egy ini punya visi yang jauh lebih matang. Visi dan umpan terobosannya emang mematikan sih. Iya kan? Terus yang kedua, Ezra Walian. Netizen nilai Ezra itu jauh lebih konsisten performanya. Fisiknya kuat, nggak gampang bikin kesalahan konyol. Ezra memang punya reputasi retensi bola yang bagus. Nah, makanya wajar dong publik nanya, ngapain membuang pemain yang visinya matang dan konsisten demi pemain yang performanya naik turun kayak roller coaster? Argumen itu emang kedengarannya logis banget di permukaan. Tapi gini, if we connect this to the bigger picture, kita tuh lagi nyaksin fenomena klasik di sosiologi olahraga. Fenomena apa tuh namanya? Namanya bias variabel tunggal. Bias variabel tunggal. Maksudnya, kita cuma ngelihat satu aspek aja. Persis. Penonton sepak bola, sepintar apapun mereka, sering nggak sadar menilai pemain cuma dari 1 atau 2 atribut yang paling menonjol di mata mereka. Kayak gimana tuh contoh nyatanya di kasus ini? Dalam kasus Egy, variabel yang dilihat supporter itu visi dan kreativitas. Pas Egy pegang bola, otak penonton langsung nyatet umpan cantiknya. Bener, langsung kebayang highlightnya. Kalau Ezra? Kalau Ezra, variabelnya itu retensi bola. Kemampuan nahan bola dari musuh. Atribut ini emang brilian. Tapi masalahnya, pas pelatih kayak Hurtman menyusun 24 nama final, dia sama sekali nggak kerja pakai variabel tunggal. Dia mainnya di ekosistem taktik multidimensi. Tunggu dulu. Kalau Egy punya visi lebih matang dan Ezra lebih konsisten, apakah parameter konsistensi netizen ini sama dengan kebutuhan sistem pelatih? Kan tujuan bola tuh cetak gol ya. Kalau Egy bisa nyiptain gol lewat visinya, bukannya Hurtman ngorbanin kreativitas demi hal yang nggak jelas. Disitulah miskonsepsinya sering terjadi. Pelatih elit itu memprioritaskan metrik yang seringkali ya nggak kelihatan di tayangan ulang YouTube. Metrik yang nggak kelihatan, maksudnya metrik gelap gitu. Bukan gelap, tapi lebih ke detail taktis. Coba kita bedah momen transisi negatif.
Ini momen pas tim kita baru aja kehilangan bola. Oke, bola direbut lawan nih. Terus? Publik mungkin nggak peduli detik itu. Tapi buat pelatih, itu detik paling krusial. Hartman mungkin ngeliat pas Egy kehilangan bola, kecepatan dia buat lari mundur sejauh 30 meter untuk nutup jalur itu nggak masuk standar sistemnya. Kemauan buat track back-nya kurang ya? Nah itu. Sebaliknya, Etam biarpun pas pegang bola dia fluktuatif, mungkin dia punya angka metrik tekanan pertahanan yang luar biasa tinggi. Etam tuh mau lari ngejar bola kayak orang gila buat ngeganggu ritme lawan. Oh, oke. Aku mulai nangkep nih. Tapi jujur, analogi potongan puzzle yang sering dipakai itu agak usang nggak sih? Kalau disuruh milih potongan puzzle yang gambarnya indah kayak Egy, dibanding Etam, ya orang pilih Egy dong. Apakah perbandingan netizen ini apple to apple? Makanya, aku setuju kita buang aja analogi puzzle itu. Puzzle itu statis. Coba bayangin skuad timnas itu kayak sebuah sistem imun biologis di dalam tubuh manusia. Sistem imun, wah menarik nih. Gimana tuh kerjanya di lapangan? Gini, pas ada infeksi nyerang tubuh, kamu nggak cuma butuh sel darah putih yang kerjanya rapi dan terprediksi. Kadang, sistem imun yang sehat itu butuh sel yang nyiptain peradangan atau inflamasi. Peradangan ini kan sifatnya kacau ya, bikin suhu tubuh naik, bikin kita meriang. Benar, nggak nyaman banget rasanya. Tapi secara biologis, kekacauan dan suhu panas itulah yang secara spesifik ngebunuh bakteri musuh. Nah, Etam adalah peradangan itu. Wow, jadi Etam ini bikin meriang pertahanan musuh. Tepat. Bagi fans yang ibaratnya sang pasien pergerakan Etam ini terasa nggak nyaman, kacau, inkonsisten, tapi bagi dokter taktik kayak Hartman, energi sporadis dan daya rusak Etam di lini depan tuh mutlak dibutuhin. Buat ngerusak skema serangan lawan dari akar ya? Betul. Egy mungkin sel yang lebih rapi, tapi di sistem Hartman sekarang, dia butuh pemain yang bisa memicu peradangan di wilayah musuh. Gila, analogi sistem imun ini ngebuka mata banget. Jadi kekacauan yang dicap kelemahan sama netizen malah dieksploitasi Hartman buat instrumen pressing di depan. Persis banget. Kalau Hartman mau mainin transisi kilat dan high pressing, gaya Ezra yang lebih lambat dan konsisten nahan bola, itu justru bakal bentrok sama tempo mekanis yang mau dia bangun. Jadi ini soal kecocokan sama ekosistem bukan murni skill individu ya. This raises an important question sih. Maksudku ini angkat pertanyaan penting. Apakah wajar seorang pelatih ngabaikan metrik konsistensi publik demi alasan taktis yang cuma dia yang paham? This raises an important question tentang hak prerogatif manajerial sih emang. Kan terkesan arogan banget tuh pelatih nentang arus publik demi konsep di kepalanya sendiri. Arogan? Mungkin iya. Tapi arogansi yang terukur itu emang esensi dari pekerjaan pelatih level atas. Kalau kita lihat sejarah, langkah ini lumrah banget dilakuin manajer bermental juara. Oh ya, ada contoh sejarahnya emang? Banyak. Ingat pas Aimé Jacquet nyoret senimbar lapangan kayak Eric Cantona dan David Ginola jelang Piala Dunia 98? Oh, itu publik Perancis pasti ngamuk kan? Ngamuk parah. Mereka bilang Jacquet gila ngorbanin pemain kreatif demi pekerja keras yang kaku. Tapi Jacquet tahu, buat pertahanan solid, dia butuh pekerja. Hasilnya, Prancis juara dunia. Gila, bukti nyata ya itu? Ada lagi, Didier Deschamps di 2018. Olivier Giroud jadi striker utama, main terus, tapi nggak nyetak satu gol pun. Penonton nuntut striker tajam, tapi Deschamps pertahanin dia karena pergerakan Giroud ngebuka ruang buat Mbappe. Berarti Hartman lagi mainin kartu yang sama ya? Dia arsitek yang ngelihat cetak biru keseluruhan, sementara kita supporter cuma ngelihat warna cat di tembok luar. Ini namanya asimetri informasi kan? Asimetri informasi yang masis banget. Kita nggak punya akses ke data GPS tanpa latihan tertutup kan? Benar, kita nggak tahu dia lari seberapa jauh. Kita juga nggak lihat rekaman drone taktik Hartman. Publik menilai dari apa yang tayang di TV. Pelatih menilai dari ribuan data buat masa depan mesinnya. Masuk akal banget, tapi pada akhirnya asimetri informasi atau bukan, teori ya tetap teori. Pemanggilan Etam ini bakal jadi panggung pembuktian paling brutal loh buat dia. Brutal banget. Tekanannya luar biasa. Jutaan mata bakal melototin setiap sentuhannya. Satu mispas aja, netizen pasti langsung teriak beban. Dan tekanan itu pindah langsung dari pundak Etam ke lehernya Hartman. Lapangan hijau tuh satu-satunya hakim yang nggak bisa dibantah. Nggak ada analisis YouTube yang bisa nyelamatin Hartman kalau strateginya hancur. Sepakat, kalau timnas main buruk dan Etam gagal meradang, eksperimen sistem imun ini bakal jadi senjata makan tuan. Hartman harus ngaku blundernya,
Dan netizen berhak nagih nama Eji dan Ezra. Tapi kebalikannya, kalau timnas main intens dan Etam jadi kunci kemenangan, Herdman bakal dinobatkan jadi jenius dan netizen harus ngaku salah. Nggak ada jalan tengah di sini. Bener-bener pertaruhan hidup mati ya. Kompleks, kejam, tapi indah di saat bersamaan. Nah, mari kita tarik kesimpulannya nih dari eksplorasi mendalam kita. Silakan dilangkum. Intinya, pusaran badai 24 nama ini adalah benturan dua paradigma. Garuda fans cemas dengan margin of error di level senior, jadi mereka pengen kepastian kayak visinya Egy atau stabilnya Ezra. Sangat bisa dipahami dari kacamata supporter. Di sisi lain, Coach Herdman pakai paradigma ekosistem taktis. Dia butuh Etam bukan buat ngumpan cantik, tapi jadi agen peradangan yang energinya mutlak buat sistem transisi dia. Sebuah benturan yang pada akhirnya cuma bisa diselesaikan oleh peluit akhir wasit di pertandingan. Bener banget. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran pamungkas nih buat kamu renungkan. Sepanjang diskusi kita bahas gimana pelatih pakai data tersembunyi kayak GPS dan algoritma. Betul, metrik yang nggak kasat mata. Pertanyaannya, apakah kita lagi menuju era di mana analisis visual supporter dari tribun itu udah mati? Kalau semua keputusan didikte mesin dan data internal pelatih, apakah masa depan kita sebagai fans cuma bisa duduk diam dan percaya buta ke algoritma pelatih tanpa punya hak buat berargumen lagi? Wah, itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap tuh buat dipikirin. Iya kan? Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah pemanggilan Etam ini murni blunder pelatih yang overthinking? Atau kita yang terlalu cepat ngehakimi sebelum ngelihat data utuh? Tulis opini tajam kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa diramaikan kolom komentarnya ya. Harus, itu. Dan jangan lupa juga klik tombol like kalau kamu suka analisis mendalam ini, share video ini ke grup WhatsApp Garuda Fans biar makin seru diskusinya. Biar makin panas perdebatannya di grup. Pastinya. Dan yang paling penting, pastikan kamu subscribe Raka Pradita Channel dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan eksplorasi seru kita berikutnya. Terima kasih udah nemenin kita membedah teka-teki taktis ini. Sampai jumpa!